Pagi kids, bersyukur kita bisa kembali beribadah ya hari ini. Perkenalkan, nama aku Faustin. Kalian bisa panggil aku Cek Faustin ya. Sebelum kita mulai ibadah hari ini, yuk sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kalau kami hari ini bisa kembali beribadah di hadirat-Mu. Kau tolong berkati setiap kami, kiranya kami bisa memiliki mulut untuk memuji, telinga untuk mendengarkan firman-Mu, dan hati yang mau diubahkan. Kiranya akan berkati juga jalannya ibadah ini agar dapat berjalan dengan baik, semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Ya teman-teman, Tuhan sudah begitu mengasihi kita, dan Tuhan telah memberikan anugerahnya yang begitu indah buat kita hari lepas hari. Jadi yuk sama-sama kita mempersiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan kita. Kita pujikan Bapa, aku datang padamu. Aku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Yuk sama-sama kita pujikan lagu ini lagi ya. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Ya kids, kita tahu bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan yang sudah ditebus oleh darahnya yang mahal dan pengorbanannya di atas kayu salib. Nah, maka dari itu kita dipanggil untuk nggak cuman melakukan firman Tuhan, tapi juga mengabarkan Injil ke orang-orang yang belum kenal Tuhan. Jadi, walaupun kita masih kecil, kita mau sama-sama belajar jadi berkat ya. Yuk sama-sama kita bawa sebuah pujian, kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap, tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap, anggap jadi remang
mendengarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom adik-adik yang terkasih, selamat pagi. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita kembali lagi bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih oleh karena kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan, sehingga kami boleh lagi dapat kembali untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau tolong kami, Engkau pimpin kami, supaya kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik yang terkasih, pada bulan misi ini dan pada minggu-minggu misi ini, Rasul Edward mau menyampaikan firman Tuhan tentang Paulus di Efesus yang terdapat di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 19 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Nah adik-adik, sebelumnya Rasul Edward ingin bercerita terlebih dahulu. Rasul Edward itu pernah mengalami rasa takut adik-adik. Pada saat Rasul Edward masih seperti kalian ya, masih kecil-kecil ya. Rasul Edward masih kelas 3 SD, masih kelas 4 SD, 5 SD, bahkan 6 SD. Rasul Edward pada waktu itu sangat takut untuk ke toilet pada saat malam hari adik-adik. Jadi ketika pada waktu malam hari ya, papa mamanya Rasul sudah tidur, dan ketika Rasul Edward ingin buang air kecil adik-adik, Rasul Edward sangat takut. Karena apa? Karena kamar mandinya cukup jauh dan juga tidak ada penerangan lampu. Wah, Rasul Edward pada saat itu sangat takut. Jadi terkadang Rasul Edward menahan untuk tidak buang air kecil sampai pada pagi hari adik-adik. Nah itu nggak boleh ya, itu nggak bagus bagi kesehatan kita. Tetapi adik-adik, setelah Rasul Edward bertumbuh dewasa, Rasul Edward berani juga untuk ke toilet sendirian adik-adik, walaupun itu pada saat malam hari. Sama ketika Rasul Edward sudah menginjak kelas 2 SMP, Rasul Edward nggak berani untuk jalan di kegelapan. Jadi kalau Rasul Edward pulang ya dari rumah teman, lalu jalanannya gelap, wah Rasul Edward pasti ketakutan. Rasul Edward pasti nggak berani. Jadi Rasul Edward lebih memilih nginep di rumah temannya Rasul Edward daripada Rasul Edward harus pulang ke rumahnya Rasul Edward. Nah adik-adik, itulah cerita bagaimana Rasul bisa mengalahkan ketakutannya Rasul. Tetapi memang itu cukup lama ya adik-adik, tidak sebentar. Rasul Edward harus mengikuti tahap demi tahap. Supaya apa? Supaya Rasul Edward dapat menjadi seseorang yang berani untuk melawan kegelapan, untuk melawan ketakutannya Rasul Edward. Nah adik-adik, pada hari ini kita akan mau mendengarkan firman Tuhan tentang seorang tokoh di dalam Alkitab yang bernama Paulus adik-adik. Nah Paulus itu siapa ya? Ada yang tahu? Adik-adik ada yang tahu siapa itu Paulus? Ada? Nah Paulus adalah salah satu rasul yang dengan berani pergi memberitakan Injil adik-adik. Jadi Paulus itu merupakan salah satu rasul yang dia itu sangat berani, tidak pernah takut untuk memberitakan Injil. Nah adik-adik, jadi pada waktu itu Paulus pergi menjelajah ke daerah-daerah pedalaman dan sampai akhirnya dia tiba di Efesus. Wah, Paulus itu orangnya tidak takut ya adik-adik ya. Di pedalaman-pedalaman, di pedesaan-pedesaan yang begitu jalanannya gelap adik-adik, dia berjalan. Untuk apa? Untuk memberitakan Injil, untuk memberitakan kabar baik bahwa Yesus Kristus datang ke dalam dunia untuk menebus manusia yang berdosa adik-adik. Wah, Paulus sangat berani orangnya adik-adik, dan sampailah dia akhirnya di kota Efesus. Nah, ada yang tahu kota Efesus itu kota yang seperti apa? Ada yang pernah baca sebuah artikel adik-adik kelas besar tentang kota Efesus? Ada? Ya, Rasul Edward mau kasih tahu ya bahwa kota Efesus adalah salah satu daerah pemukiman yang tertua di pantai sebelah barat Asia Kecil dan kota yang paling menonjol di provinsi Romawi di Asia pada saat itu.
Jadi pada saat itu kota Efesus bukan kota yang kecil adik-adik, tapi itu kota yang cukup besar dan kota yang cukup terkenal pada saat pemerintahan Romawi adik-adik. Nah, kemudian kota Efesus itu juga terkenal dengan kuil Dewi Artemis yang maha besar. Jadi kalau adik-adik mungkin sulit memahaminya, bahwa kota Efesus itu adalah kota yang paling menonjol, lalu kota yang cukup terkenal, lalu juga kota yang dipenuhi oleh banyak kuil-kuil dewa-dewi yang disembah oleh orang-orang yang ada di sana. Wah adik-adik, kota ini sangat kota yang tidak mau menyembah Tuhan yang benar. Nah, pada saat di Efesus, Paulus itu bertemu dengan beberapa orang murid. Lalu Paulus menanyakan kepada murid tersebut mengenai penerimaan Roh Kudus adik-adik. Lalu adik-adik tahu jawaban dari para murid apa ketika Paulus bertanya mengenai penerimaan Roh Kudus? Mereka menjawab adalah mereka belum menerima Roh Kudus dan bahkan belum pernah mendengar tentang Roh Kudus. Wah, gawat ya adik-adik ya. Jemaat yang ada di Efesus, mereka tahu tentang Tuhan Yesus, tetapi mereka tidak tahu tentang Roh Kudus. Nah, dengan demikian, pada waktu itu, Paulus memberitahukan kepada para murid tersebut bahwa mereka harus dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus. Karena ketika baptisan di dalam nama Tuhan Yesus, maka ada baptisan juga di dalam nama Roh Kudus. Langsung satu kesatuan adik-adik di dalamnya. Nah, nanti untuk pelajaran lebih lanjutnya, nanti ketika adik-adik sudah lebih dewasa, maka nanti Los Edward akan menjelaskannya lebih dalam lagi ya. Lalu kemudian Paulus menumpangkan tangan ke atas mereka dan turunlah Roh Kudus ke atas para murid tersebut, dan mulailah para murid itu berani untuk memberitakan Injil. Jadi salah satu tugas daripada Roh Kudus adalah memberikan semangat, memberikan keberanian kepada setiap orang yang telah percaya kepada Tuhan Yesus untuk pergi memberitakan Injil. Makanya kalau ada orang percaya, anak-anak Tuhan yang tidak berani memberitakan Injil, yang justru malah ikut-ikutan untuk tidak mau memberitakan Injil dan bahkan terbawa arus kepada agama yang lainnya, maka patut dipertanyakan apakah ada Roh Kudus di dalam hatinya. Nah adik-adik, akhirnya ketika Roh Kudus turun di atas para murid tersebut yang ada di Efesus, mereka mulai berani, semangat untuk memberitakan Injil. Nah, selama 3 bulan, Paulus itu mengunjungi rumah ibadat, dan ia dengan berani mengajar orang-orang yang ada di Efesus. Wah adik-adik, Los Edward pernah punya pengalaman memberitakan Injil ke suatu daerah adik-adik. Ketika Los Edward memberitakan Injil ke suatu daerah tersebut, Los Edward hampir dikejar adik-adik oleh massa. Tapi puji Tuhan, Los Edward dapat pulang kembali ke daerahnya Los Edward dalam keadaan selamat. Nah, sama juga dengan Paulus ya adik-adik. Dia berani memberitakan Injil. Dia tidak takut dengan orang-orang yang ada di kota Efesus sana. Dia betul dengan hebatnya berani memberitakan Injil. Tetapi ingat, itu bukan karena kehebatan Paulus semata-mata, tetapi itu oleh karena siapa? Oleh karena Tuhan yang menolong dia, memberikan dia keberanian. Oleh karena Roh Kudus Tuhan yang hadir di dalam dirinya Paulus. Adik-adik, pada saat itu Paulus dengan berani meyakinkan setiap orang-orang yang diajarnya mengenai kerajaan Allah. Tetapi adik-adik, ketika Paulus memberitakan Injil, ketika Paulus memberitakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, ada aja orang yang tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus, dan malahan mereka menghina Tuhan Yesus maupun menghina Paulus. Jadi adik-adik, ketika kita memberitakan Injil, jangan selalu kita berharap bahwa orang itu langsung percaya kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Karena pasti ada saja orang-orang yang membenci Tuhan Yesus, yang tidak mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Oleh karena itu adik-adik, setiap orang yang mengeraskan hatinya, Paulus tinggalkan. Paulus meninggalkan setiap orang-orang yang keras hati, yang tidak mau menerima Yesus Kristus, yang tidak mau diajar, yang tidak mau mendengarkan tentang Tuhan Yesus. Paulus langsung tinggalkan. Lalu Paulus pergi kepada murid-murid yang mau belajar dan menerima Yesus dengan segenap hati mereka. Nah adik-adik, sama seperti kita ya. Kalau nanti kita pergi memberitakan Injil,
Kalau orang itu nggak mau percaya secara terus-menerus, kita tidak perlu tinggal diam di sana. Kita bisa dapat pergi ke tempat lain, pergi ke kota lain, supaya apa? Kita dapat melihat bahwa ada orang-orang pilihan Allah yang Allah pilih untuk mendengarkan Injil dan menimba Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah adik-adik, Paulus melakukan hal ini selama 2 tahun adik-adik. Dan itu menjadikan semua penduduk Asia, ya. Jadi Paulus bukan hanya memberitakan Injil kepada orang Yahudi, kepada orang Yunani, tetapi juga kepada penduduk Asia untuk mendengarkan firman Tuhan. Kemudian juga di sana Paulus dipakai oleh Tuhan sangat luar biasa dengan mengadakan tanda dan mujizat. Karena Paulus pada waktu itu dipakai Tuhan sangat hebat, sangat heran, dan sangat dahsyat. Bahkan adik-adik, sapu tangannya Paulus itu dapat dipakai untuk apa? Menyembuhkan orang yang sakit adik-adik. Orang yang sakit menjadi sembuh. Itu hanya dengan sapu tangannya Paulus. Betapa hebatnya Tuhan menyatakan kuasanya melalui diri Paulus adik-adik. Nah, jadi apa yang menjadi kesimpulan firman Tuhan pada hari ini? Ada beberapa hal yang dapat kita pelajari. Yang pertama adik-adik, kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang berani untuk memberitakan tentang Tuhan Yesus. Seperti yang Laus Edward katakan, jangan sampai kita malah terbawa arus. Kita malah tidak mau pergi memberitakan Injil, malah kita ikut-ikutan mereka. Itu yang gawat adik-adik. Tetapi kita harus punya pendirian bahwa kita mau menjadi anak-anak Tuhan dan mau memiliki semangat untuk pergi memberitakan Injil. Dan kita memiliki semangat untuk pergi memberitakan kabar baik tentang apa? Tentang Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat itu menebus kita yang adalah manusia yang berdosa dan memberikan anugerah keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepadanya, adik-adik. Nah adik-adik, sebelum Laus Edward menyelesaikan firman Tuhan pada pagi hari ini, ada ayat hafalan yang terdapat di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 29b. Dikatakan, dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Adik-adik, hari ini kita mau berdoa supaya apa? Kita diberikan keberanian untuk memberitakan firman Tuhan. Diberikan keberanian untuk memberitakan Injil adik-adik. Baik itu mungkin kepada keluarga kita. Sekarang kita juga sudah sekolah onsite, mungkin kepada teman-teman kita yang belum percaya, kita bisa membawa mereka untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Walaupun kecil, kita jangan takut, karena Tuhan dapat memakai kita, anak-anak sekolah minggu. Mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan pada pagi hari ini, yang mengingatkan kami untuk tetap berani memberitakan Injil, untuk tetap semangat memberitakan Injil. Ya Bapa, jangan sampai kami menjadi anak-anak Tuhan yang tidak mau memberitakan Injil, yang tidak mau berani memberitakan Injil. Tuhan, ampunilah kami jika selama ini kami bermalas-malasan untuk memberitakan firman-Mu, untuk memberitakan kabar baik. Biarlah ya Tuhan, pada hari ini Engkau memakai kami yang masih kecil ini untuk dapat berani memberitakan kebenaran firman Tuhan, untuk dapat berani memberitakan Injil. Terima kasih ya Tuhan, adalah doa kami yang kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah, kids, tadi sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Persembahan bisa diberikan dengan cara transfer ke rekening Gereja GKA Gloria Pacar atau scan QRIS berikut ini. Shalom adik-adik yang terkasih, selamat pagi. Ya, puji Tuhan, pada hari ini kita sudah berada di minggu terakhir bulan misi. Ya, adik-adik, pada minggu yang terakhir ini, adik-adik, Laus Edward mau banyak mengucapkan terima kasih kepada adik-adik yang telah mengumpulkan baju layak pakai, alat mandinya, alat tulisnya, maupun sedikit uangnya untuk mereka yang membutuhkan untuk misi pekerjaan Tuhan. Wah, adik-adik, Laus Edward sangat mengucap syukur. Tuhan telah memakai kalian untuk menjadi saluran berkat bagi mereka yang membutuhkan. Kiranya adik-adik di bulan-bulan misi ini
Baik kita sudah mendengarkan cerita tentang Paulus yang bagaimana dia semangat memberitakan Injil, kita juga memiliki hati untuk mereka yang belum percaya kepada Tuhan. Biarlah kita juga tetap terus semangat memberitakan Injil, semangat memberitakan kabar baik tentang apa? Tentang karya yang telah Tuhan Yesus lakukan bagi kehidupan kita, tentang anugerah Allah yang telah Allah berikan bagi setiap anak-anaknya. Terima kasih adik-adik untuk setiap persembahannya. Kiranya adik-adik dapat menjadi berkat bagi sesama dan hidup adik-adik juga diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang terkasih, marilah kita mempersiapkan hati kita dan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai dari hari ini dan sampai selama-lamanya, dan sampai Yesus datang kedua kalinya. Amin. Nah, kids, ibadah kita sudah selesai nih hari ini. Jadi jangan lupa untuk share video ini ke teman atau saudara kalian yang belum beribadah, supaya kita semua sama-sama bisa bertumbuh dan mengenal Tuhan. Sekian dulu untuk hari ini. Thank you and God bless you semuanya.